terangkan kemarin untuk tim tanpa lagi kemarin itu timnya itu nyerobot ya. Ada yang rawat mama dari luar, dia ternyata udah di luar. Begitu masuk dia ikut masuk kan. Ya untung kami pas di luar. Ya untungnya kami berdua gak jadi fitnah kan sama Ustadz Arif. Dia masuk aja. Ya, tanpa lagi itu ketemu saya aja, saya undang. Yuk, ketemu saya di Polda. Penghinaan Anda terhadap Islam, terhadap Allah, tolong lanjut secara hukum. Shalom saudaraku sekalian, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat support dan dukungan teman-temanku sekalian. Ya, lagi-lagi saya tidak mau membahas terkait dengan keadaan atau kondisi Ustadz Pak Agustan yang sedang sakit parah. Tetapi di sini saya membahas mengenai pernyataan atau sikap dari Ustadz Pak Agustan sendiri. Ya, ini kemudian menjadi suatu bola panas ya, terutama bagi rekan-rekan Ustadz Pak Agustan sendiri. Karena pernyataan ini merupakan suatu sikap tegas dari Pak Agustan bahwa ia kecewa dengan rekan-rekan Ustadz Pak Agustan sendiri ya, di mana kita melihat bahwa ia sedang sakit parah dan sakit kritis, tentu membutuhkan bantuan dan pertolongan dari semua pihak. Ya, apalagi rekan-rekan dari Ustadz Pak Agustan pada saat itu katanya menelpon atau meminta bantuan tidak ada satupun yang mendoakan, yang membantu dalam bentuk materi ataupun doa. Teman-teman semua, kita melihat bahwa orang yang sedang sakit kritis tidak melihat dari suku mana, dari agama mana, yang penting tujuannya adalah untuk keselamatan dan kesembuhan. Ya, nah kita melihat ini sikap dari rekan Ustadz Pak Agustan sendiri bahwa mereka tidak membutuhkan pihak dari orang lain, apalagi dari Kristen ya. Baik teman-temanku sekalian, kita melihat di sini ini merupakan bentuk dan kepedulian dari rekan Ustadz Pak Agustan sendiri. Kalau pemberiannya seperti ini, maka ini merupakan pameran ya supaya dilihat oleh orang lain dan supaya diketahui oleh orang lain bahwa dia sudah memberi kepada orang sakit. Baik, dan teman-teman, menurut saya memang ini pemberian yang untuk apa? Untuk dipamer ya teman-teman, bahwa dia sudah memberi dan dia sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi dari segi iman saya atau segi iman Kristen, bahwa jika engkau memberi, berilah dengan tulus dan ikhlas. Beri dengan tangan kanan, sebaiknya tangan kiri tidak perlu diketahui. Biarkanlah Tuhan yang mengetahui hati dan pikiran kita, dan Tuhan yang akan membalaskannya kepada kita. Baik teman-teman, oke langsung saja, saya tidak basa-basi lagi. Sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari kita simak dulu video selengkap ini. Amanah dari teman-teman. Kalau kemarin 10, ini 9. Ya kan? Nah, saya mau tanya ke Agus. Kita ada video beredar. Itu digoreng sama orang-orang. Yang pertama, Pak Agus tuh bilang, saya kecewa sama Ustadz. Baik teman-teman, itu merupakan bentuk dan kepedulian daripada rekan Ustadz Pak Agustan sendiri. Itu merupakan ibadah mereka dan kepedulian mereka terhadap orang sakit. Berikut ini merupakan penjelasan Ustadz Pak Agustan mengenai kedatangan tim tanpa ragi pada saat itu datang ke kediamannya untuk mendoakan atau untuk membantu beliau dalam doa. Ya, ini merupakan penjelasan Ustadz Pak Agustan. Terangkan kemarin untuk tim tanpa lagi kemarin itu timnya itu nyerobot ya. Ada yang rawat mama dari luar, dia ternyata udah di luar. Begitu masuk dia ikut masuk kan. Ya untung kami pas di luar. Ya untungnya kami berdua gak jadi fitnah kan sama Ustadz Arif. Dia masuk aja. Ya, tanpa lagi itu ketemu saya aja, saya undang. Yuk, ketemu saya di Polda. Penghinaan Anda terhadap Islam, terhadap Allah, tolong lanjut secara hukum. Jadi kita lihat di sini penjelasan Ustadz Pak Agustan ini mulai menyimpang ya. Katanya tim tanpa ragi pada saat itu datang nyerobot masuk aja ya. Tentu tidak mungkin. Mereka meminta izin atau mengetuk pintu lalu dibukain baru masuk. Oke teman-teman, kalau begitu langsung aja kita simak langsung penjelasan dari tim tanpa ragi mengenai kedatangan pada saat itu. Ini dia. Tadi pagi saya hubungi teman kita ya, Ali Bidat, untuk cari tempatnya Agus di mana.
terus ketemu di Bandung ya, Mualaf Care Indonesia Al Muhtadin. Teman-teman bisa cari googling, bisa cari gampang lah ini ya. Mualaf Care Indonesia Al Muhtadin ini di Bandung. Dan udah ke sono ya. Pak Ali Bidat udah ke sono. Terus udah direkam juga nih ya. Ini rekaman dari Pak Ali Bidat. Halo Pak, ini saya udah ketemu dengan Om Agustan. Saya selfie, gimana selfie? Ini di balik. Oke, ya kita tanya sama Pak Ali Bidat ya. Ini kondisinya gimana? Kondisi Agustan gimana Pak? Silakan Pak. Ya, jadi begini. Setelah dapat kabar bahwa saya diminta bantuan untuk mendoakan Agustan, nah saya langsung cari kesempatan. Nah, begitu saya sudah lihat posisinya, saya cari datangi. Sebetulnya saya sudah janjian sama salah seorang pendeta dari GBI ya. Apakah dia bersedia mendoakan Pak Agustan ini? Jawabannya bersedia. Oke, saya survei dulu tempatnya ya, di mana jam bukanya jam berapa, karena di situ tulisannya Mualaf Care ya, supaya nggak sia-sia, karena dia tempatnya jauh, kasihan nanti kalau sampai sana ternyata nggak diterima. Jadi saya survei dulu. Jadi tapi pendeta GBI yang bersedia untuk mendoakan Pak Agustan ini sudah oke, dia siap. Saya mau tinggal pastikan aja, karena di situ ada jam bukanya sampai jam tertentu. Kemudian apakah boleh kita datang atau tidak, daripada nanti datang kita itu. Jadi saya survei. Akhirnya saya ke sana, sampai di sana sekitar jam setengah 10 ya. Ternyata nggak sulit dicari tempatnya. Ya persis seperti gambar yang ditampilkan oleh Tan Paragi ya, seperti itu dia. Itu di bawahnya ada gerbang. Itu begitu saya parkir sepeda motor di depan gerbang, langsung dibuka gerbangnya. Dan sebelum dibuka tuh saya sempat lihat di antara celah-celah gerbang itu, oh itu dia sedang duduk di kursi roda. Kayaknya sedang berjemur matahari pagi ya. Nah ini gerbang ini nih saya bisa ngintip sedikit nih gerbang ini ya. Oh, nah ya itu yang di antara hijau itu saya bisa ngintip sedikit. Oh ada Pak Agustan di situ ya. Oh sedang berjemur dengan kursi roda. Lalu saya belum sempat saya ketok juga udah langsung dibuka. Oh, saya mau besok Pak Agustan. Oh iya ini silakan, langsung masuk. Tapi kan saya pakai kostum yang penuh derita bagi Pak Agustan kayaknya tuh. Saya pakai kostum yang ada tulisannya sahabat tanpa ragi itu. Jadi dia mungkin agak kaget juga gitu ya. Tapi saya udah sampaikan, saya mau ini, oh, Anda siapa? Saya sebutlah nama saya, dari komunitas mana, saya kasih tahu ya, saya juga kasih tahu bahwa saya pekabar, pembawa kabar dari Agustan, dari Tanpa Ragi. Nah, saya pakai kaos ini nih. Jadi tulisannya kan jelas tuh, sahabat Tanpa Ragi mengasihi. Oh, terus dia habis itu nelpon ke seseorang yang namanya siapa ya? Ini malah dari Tanpa Ragi yang datang mau mendoakan saya. Langsung dijawab, oh, udah nggak usah, nggak terima, kata, dan segala macam. Pokoknya penolakan gitu. Kalau dari wajahnya Agustannya sendiri sih dia siap ya untuk didoakan. Saya nggak minta, saya undang Bapak, kan Bapak datang sendiri, ya benar Pak. Nah, kalau Bapak bersedia, itu tim pendoa yang saya sudah hubungi memang mereka siap datang gitu. Nah, langsung Tunggu Pak, sebentar Pak. Yang telepon itu siapa Pak? Agustan yang telepon orang lain gitu? Halo? dia nggak, ya betul Pak. Jadi dia nelpon seseorang, ya, yang nelpon sih bukan dia, karena Pak Agustannya nggak pegang handphone ya. Yang dorong kursi roda itu lah yang nelpon. Dia Oh, nelpon. oke. Tapi instruksinya dari Pak Agus. Jadi Pak Agus telepon, Oh, coba kabarin. Nah, Pak Agusnya ngabarin. Oh, ini oh, malah ini ada, telepon. dia malah ngasih tahu. Nah, itu ya, dia yang nelpon karena atas Oh, instruksinya Pak Agus. Coba oh, kabari dulu oke. Pak, apa tadi kalau nggak salah Pak Ari ya, saya dengarnya begitu ya. Karena ini kita, Oh, nah ini posisi tempat dia berjemur nih sekarang ini. Dia oh, berjemur, oke. dia duduk di kursi roda, kemudian kursi rodanya sudah diparkir ya, udah dikasih rem supaya nggak berat, jadi kita bisa ngobrol. Sebelum mulai ngobrol tuh, Pak Agusnya info ke sini, tolong di telepon Pak Ari ya, kalau saya nggak salah tangkap ya.
Kasih tahu ini malah tanpa ragi nih yang datang ke sini nih utusannya tanpa ragi. Kata-kata itu dari dia. Hmm. Kata oh ini malah utusannya tanpa ragi yang datang ya. Jadi gue semacam malaikat lah gitulah. Iya, iya. Terus? Kan utusan, pembawa kabar kan. Jadi Yoi, dia kasih betul, tahu ini betul, malah, Pak. Betul. ini malah utusannya tanpa ragi yang datang katanya begitu. Wah langsung Hmm. jawab anggapannya yang saya dengar dari percakapan itu, ya udah nggak usah kasih tahu aja. Kita berterima kasih lah sudah berkunjung ke Pak Agustan, tapi ini kita mohon maaf kita nggak terima karena kita lain apa sih dia bilangnya? Pokoknya berbeda Line gitulah ya, line server. gitu. Iyalah, lain nggak bilang itu sih. Oke, oke. Jadi, Lanjut, lanjut. Terus? dikasih tahu ya begini 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 ya setengahnya ya udahlah ya saya juga makanya saya datang dulu saya kasih tahu saya bertanya sebelumnya gitu bersedia nggak kalau kami datang karena yang teman-teman Pak Agus ini yang di Bandung ini banyak juga yang Hmm. kenal dia dulu-dulunya gitu. Ya tapi sekarang kan Hmm. dia udah muslim katanya. Oke. Tapi saya sudah hubungi Pak Pendeta dari GBI Pak Stefanus. Dia bersedia kok. Nah, cuman saya pengen pastikan kalau memang udah oke baru saya silakan datang. Mereka mungkin kalau saya bilang ya mungkin dalam waktu setengah jam juga udah nyampe gitu. Tapi karena nggak diterima ya sudah saya bilang oke maaf nggak apa-apa. Saya hanya itu ya semoga Pak Agus cepat sembuh. Nah, sambil itu saya raba nih tangannya apakah demam apa enggak. Kayaknya normal ya mungkin karena dia berjemur ya. Hmm. Kayaknya nggak kelihatan demam. Terus saya tanya sebenarnya Bapak sakit apa? Dia bilang sakitnya stroke. Stroke-nya kenapa? Karena dia kerja di sini ini sebagai apa laundry gitu Hmm. di Mualaf Care ini. Hmm. Nah, terus dia minum obat pengencer darahnya overdosis katanya berlebihan gitu sehingga mungkin side effect-nya saya nggak kurang jelas lah gitu. Terus yang jelasin yang dorong ini bagaimana maksudnya apa tuh angkanya sih yaitu dia sampai 3 kali lipat dari seharusnya. Nah, sehingga dia mengalami sakit seperti ini. Oh gitu ya ya ya. Nah, udah dapat itu, tapi mohon maaf Pak ya, ini kita udah dikasih tahu katanya kita nggak perlu kita nggak minta didoakan, walaupun Bapak datang mau mendoakan ya kita nggak bisa terima, mohon maaf katanya. Tapi terima kasih sudah mengunjungi apa Pak Agusnya. Oh ya nggak apa-apa, nanti saya sampaikan ya sama pengutus saya bilang begitu. Kan pengutusnya tanpa lagi kan, sama Hmm. saya kabarkan juga sama sama tim doa dari GB yang memang sudah langsung oke begitu saya hubungin mereka langsung oke oh siap posisi di mana mereka posisinya dari pinggir jalan tol itu Popok Sayati sana itu udah pinggir jalan tol ke sini sih lumayan jauh tapi mereka langsung oke gitu oh ya siap oke Pak saya cek dulu ya tempatnya jam berapa jam bukanya karena saya bayangkan itu Mualaf Care itu kayaknya ada jam berkunjung tertentu ini tapi kayaknya rumah biasa ternyata gitu begitulah kurang lebih mungkin ada yang mau ditanya lagi Pak. Oke, oke, kayaknya cukup, Pak. Jadi, kalau kita lihat dari sini berarti ya saya nggak bisa ngomong ya, Agustan mau didoakan oleh orang Kristen atau enggak, saya nggak tahu, gitu. Cuman kalau tadi kita udah yang pasti kita udah datang ya, kita udah coba tawarin dan kita ditolak, gitu. Ya berarti dia masih berharap teman-teman yang muslim untuk mendoakan. Jadi saya, oke kita ulangin lagi ya, Agustan sendiri yang ngomong loh, dia kecewa ya. Dia minta didoakan. Dia ngomong sendiri. Bentar kita ulangin lagi deh. Supaya nggak ada salah paham ya. Kita doakan lagi ya. Kita doakan. Kita lihat lagi. Saya sendiri ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Iya. Oke, jelas ya. Dia sangat kecewa. Oke, nah saya sebenarnya bertanya-tanya sih. Bener nggak sih nggak didoain sama Muslim? Saya nggak tahu ya buat teman-teman yang kemarin-kemarin datang, kayak temennya siapa namanya? Hani ya, Hani, terus HMC datang kan, ya harusnya doain ya. Kalau nggak didoain saya juga bingung gitu, kenapa nggak didoain? Ya, ya cuman
ini teman-teman yang Muslim kalau mau datang silakan ya. Teman-teman yang Kristen juga mau datang ya silakan. Cuman ya kalau yang Kristen bisa ditolak. Cuman ya mau coba ya silakan juga gitu. Tinggal cari aja Al Muhtadin Mualaf Care di Bandung. Nah ini saya ya intinya kalau dari channel Tanpa Ragi sih saya sendiri udah doain. Terus begitu di komentar-komentar juga udah doain ya. Kita udah doain dari Kristen udah doain.